Luo Feng memahami pola rahasia jauh di dalam menara bintang. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar lebih dalam. Ketika dia bahkan mengintip ke bagian terdalam, waktu mulai mandek, dan kemudian pola rahasia yang lebih dalam mulai menunjukkan warna. Akhir dari pola rahasia warna-warni adalah skala berwarna darah dengan 12 warna di tepinya. Skala berwarna darah ini seperti aturan tertinggi. Itu tertinggi. Itu tidak bisa dihancurkan dan abadi. Inti dari pola rahasia menara bintang adalah ketebalan, soliditas, dan keabadian kehidupan. Luo Feng telah menontonnya terlalu sering. Melihat langsung pada sisik berwarna darah akan memiliki dampak dan polusi yang konstan pada pikiran dan keinginannya. Luo Feng untuk sementara menarik diri dari pengamatan dan mulai mengoperasikan kekuatannya sendiri. Berdengung. Sebuah menara ilusi muncul dalam bentuk kerucut segitiga. Menara ilusi berangsur-angsur mengembun, dan pola rahasia di permukaan mengalir. Wow! Tiba-tiba, menara ilusi itu runtuh. Mengapa begitu sulit untuk membuat metode rahasia fusi 9 cabang? Luo Feng menghela nafas pelan. Sama seperti Raja Dewa biasa dari tingkat kedua, tidak sulit untuk membuat beberapa rahasia puncak dari Raja Dewa tingkat kedua, tetapi untuk menciptakan rahasia pamungkas, kesulitannya segera melonjak. Seperti Kaisar Guisu, Raja Dewa Wuxin, beberapa kaisar negara kuno Yan Feng, dan Raja negara kuno Guntur, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan beberapa rahasia pamungkas. Alasan yang sama. Sampai sekarang, Luo Feng telah menciptakan 9 rahasia gerakan fusi 8 cabang dari Dao Besar Hidup dan Mati. Seperti 5 gerakan sebelumnya dari Great Extinction Style, Skylight Silver Sutle, Blacklight Escape Method, Dripping Blood, dan Chage, mereka juga telah disempurnakan ke tingkat fusi 8 cabang. Fusi 8 cabang sudah sangat mudah bagiku, dan aku telah menciptakan 9 rahasia. Tapi saya tidak bisa membuat gerakan fusi 9 cabang. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Gerakan fusi 9 cabang dari Dao Besar Kehidupan dan Kematian termasuk dalam gerakan pamungkas dari Dao Besar Hidup dan Mati. Kesulitannya jauh lebih tinggi daripada gerakan 8 cabang. Sebaliknya, Avenue of Life dan Avenue of Destruction, karena bimbingan Avenue yang akurat, Luo Feng juga telah menukar skala penghancuran dan benih teratai, dan sekarang dia dapat membuat metode rahasia pamungkas. Pure Avenue of Life dan Avenue of Destruction, metode rahasia utama mereka, tidak terasa sulit. Setelah perpaduan Avenue of Life and Death, perpaduan 9 cabang sangat sulit. Luo Feng mencoba memadatkan menara bintang ilusi dengan kekuatannya sendiri. Menara bintang ilusi, lindungi dirimu sendiri. Kejar batas pertahanan. Mengapa menara bintang ilusi memadatkan kerucut segitiga? Alih-alih menara 9 lantai. Luo Feng juga menyadari bahwa dia masih jauh. Bahkan jika 9 cabang itu benar-benar menyatu, itu hanya sedikit dari menara bintang. Luo Feng hanya bisa tenang dan berkonsentrasi untuk berlatih. Apa masalah dengan menara bintang ilusi? Mengapa tidak bisa stabil? Luo Feng dengan hati-hati mempelajari misteri pola rahasia, dan waktu berlalu dari hari ke hari. Tiba-tiba suatu hari, akumulasi pemahaman jangka panjang menyebabkan perubahan kualitatif. Dalam benak Luo Feng, 4 cabang Dao Besar Kehidupan dan Kematian, cabang Skylight, cabang Tetesan Darah, cabang Walker, dan cabang Abadi, tiba-tiba bergabung sempurna menjadi satu, tanpa kebingungan. Dao Agung Hidup dan Mati, dengan demikian memasuki tingkat kedua Raja Ilahi. Sejak itu, Luo Feng telah berada di tingkat kedua Raja Ilahi di ketiga jalan kehidupan, kehancuran, dan hidup dan mati. Tentu saja, 2 jalur pertama jauh lebih mudah, dan dia telah menciptakan beberapa metode rahasia dari alam tertinggi. Hahaha, saya menciptakan 9 jenis, teknik fusi 8 cabang, dan Dao Besar Hidup dan Mati memasuki tingkat kedua Raja Ilahi. Tanpa referensi yang akurat ke Dao Besar, persyaratan akumulasi memang terlalu tinggi. Luo Feng dalam suasana hati yang sangat baik, saya tidak tahu seberapa tinggi hadiah yang dapat diberikan oleh ruang tak terbatas. Ruang tak terbatas sangat mementingkan 2 hal kehendak spiritual dan pembukaan Dao Agung. Ruang tak terbatas.
Di sebuah pulau di tengah danau, tidak ada makhluk spiritual di sini. Hanya klon Luo Feng yang ada di sini, dan kabut menyebar untuk menutupi sebagian besar danau. Tingkat kedua dari Dao Agung hidup dan mati. Luo Feng duduk bersila di tepi pulau, memandangi danau di depannya, dan begitu dia memikirkannya, dia mulai menunjukkan misteri Dao besar. Ya. Seberkas kekuatan terbang keluar dari Luo Feng, menggambar lintasan di udara, dengan mudah memotong semua lapisan ruang, dan bahkan memotong retakan hitam di dinding membran paling mendasar dari ruang tak terbatas. Setelah itu, sinar kekuatan ini mengembun menjadi setetes darah. Setetes darah ini berubah menjadi bintang, perlahan bergulir di antara langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kemudian bintang kecil ini berubah menjadi jurang gelap, dan secara alami mulai menelan segala arah. Jurang gelap runtuh dan berubah menjadi titik cahaya. Setelah titik cahaya terbentuk, medan yang menakutkan menyebar ke segala arah. Hanya seberkas kekuatan, sepenuhnya menampilkan banyak misteri dari 4 cabang jalan hidup dan mati, cabang cahaya surgawi, cabang tetesan darah, cabang walker, cabang abadi. Hanya dengan memahami misteri Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dan membiarkan keempat cabang bergabung dan berubah sesuka hati. Akhirnya, Om. Sebuah pesan datang dari tanda di telapak tangan Luo Feng. Trialist, Luo Feng dari benua asal. Berdasarkan 2 jalan kehidupan dan kehancuran, jalan baru dibuka. Peringkat jalan baru, istimewa. 100.000 poin bonus. Di jalan baru, Anda akhirnya mengambil langkah kedua, dan Anda masih perlu bekerja keras untuk benar-benar menguasai jalan ini. Sebelum menguasai jalan yang lengkap, kehendak spiritualmu berhasil menembus batas Raja Dewa. Peringkat kehendak spiritual, istimewa. 100.000 poin bonus. Kehendak rohani Anda sangat baik. Mungkin, kamu bisa melangkah lebih jauh? Pengingat, dilarang membunuh makhluk spiritual apapun. Pelanggar akan benar-benar dikeluarkan dari ruang tak terbatas. Sebanyak 184.193,03 poin bonus. Luo Feng cukup bersemangat ketika dia mengetahui isi informasi ini. Buka jalan baru, raih tingkat kedua Raja Dewa, dan dapatkan hadiah 100.000 poin. Menghitung hadiah 100.000 poin ketika pikiran akan mencapai level di luar Raja Dewa. Ini adalah 200.000 poin penuh, yang merupakan kekayaan terbesarnya. Setelah datang ke ruang tak terbatas begitu lama, Luo Feng selalu sangat berhati-hati dalam menggunakan poin hadiah. Pengeluaran besar terutama adalah biji teratai dan timbangan kehancuran. Adapun pertukaran warisan, mereka terutama merupakan warisan dari tingkat pertama dan kedua dari Raja Dewa. Warisannya terlalu mahal, dan saya belum mau menukarnya sampai sekarang. Aku tidak bisa membunuh makhluk spiritual apapun, jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan poin hadiah adalah untuk membuka jalan dan terus meningkatkan pikiran saya kemauan. Luo Feng berpikir. Melihat deskripsi informasi, harus ada hadiah untuk sepenuhnya menguasai Avenue of Life and Death. Tapi Luo Feng juga mengerti satu hal. Jalan waktu, ruang, kehidupan, ketidakterbatasan, kehancuran, DLL ada dalam aturan tertinggi. Meski begitu, satu-satunya 2 yang dapat mewujudkan jalan lengkap sendiri di tahun-tahun panjang benua asal adalah Di King dan penguasa 10.000 alam. Tidak ada referensi untuk jalan hidup dan mati. Untuk memahami Dao hidup dan mati yang lengkap kesulitannya bisa dibayangkan. Dengan bimbingan dari Dao biasa, Kaisar dan Raja yang memahami 5 atau 6 rahasia utama mungkin tidak dapat memahami Dao. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tanpa bimbingan dari Dao hidup dan mati, diperkirakan setidaknya 10 rahasia pamungkas harus dipahami sebelum ada harapan untuk memahami Dao. Apa yang disebut kemajuan lebih lanjut dari kehendak pikiran? Luo Feng sedikit bingung. Sebelum menguasai Dao, keinginan pikiran mencapai tingkat Kaisar Dewa, dan evaluasinya istimewa. Jadi apalagi yang bisa dilakukan jika selangkah lebih tinggi? Itu saja. Luo Feng mulai memeriksa rumah harta karun luar angkasa tak terbatas. Hah? Luo Feng sedikit terkejut, aku masih tidak bisa melihat God King Ultimate Chapter dari warisan yang sempurna. Untuk warisan yang sempurna, bab alam kedua Raja Dewa umumnya membutuhkan 10.000 poin hadiah. Bab utama? Poin hadiah Luo Feng saat ini tidak cukup untuk melihatnya.
Menurut model harga Infinite Space, bab utama umumnya 20 kali lipat dari bab alam kedua Raja Dewa. Saya memiliki kedua evaluasi khusus, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk melihat bab utama warisan tingkat sempurna. Jenius macam apa yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat untuk mempelajari bab utama warisan tingkat sempurna? Luo Feng menghela nafas diam-diam. Dengan bantuan yang tidak terlihat dan tidak berbentuk, alam pamungkas dari makhluk garis keturunan Hunyuan di benua asal adalah batas transformasi saya. Luo Feng berpikir, saya tidak mempraktikkan asal material, jadi tidak perlu menukar dengan bab utama dari bentuk kehidupan dunia. Poin hadiah ini harus digunakan pada bilah. Luo Feng dengan hati-hati membaca informasi warisan. Lihatlah informasi harta karunnya. Luo Feng sangat tertarik dengan harta karun itu, karena menurut Di King, harta karun yang dimulai dengan 100.000 poin hadiah sangat membantu untuk melompat keluar dari kandang, dan juga yang sangat diinginkan oleh praktisi luar. Harta karun pertama, pedang, membutuhkan 180.000 poin hadiah untuk ditukar. Pedang ini terbuat dari bahan mayat leluhur Hunyuan. Sangat cocok untuk praktisi 3 jalur Thunder Road, Destruction Road, dan Material Road. Jika Anda memahaminya, Anda dapat melompat keluar dari kandang. Pengingat, harta seperti itu cocok untuk tinggal di dunia sumber untuk pemahaman. Jangan bawa mereka keluar dari dunia sumber, jika tidak akan ada masalah tanpa akhir. Harta karun peringkat kedua, cermin ruang waktu, membutuhkan 180.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Ini adalah cermin harta karun yang dibuat dengan mengumpulkan harta karun ruang Hunyuan. Dengan cermin ini, Anda dapat mempertahankan ingatan Anda dan berinkarnasi ke dunia sumber manapun tanpa ditolak oleh aturan tertinggi dari dunia sumber manapun. Berlatih di dunia sumber yang berbeda dan di bawah aturan tertinggi yang berbeda sangat membantu. Pengingat, satu praktisi jalan waktu atau jalan luar angkasa cocok untuk menebus harta karun ini. Praktisi jalan lain akan mendapatkan pengembalian yang lebih rendah dari penebusan. 2. Harta ini tidak boleh diambil dari dunia sumber. Luo Feng terpana oleh harta karun satu persatu. Bahkan jika Anda mendapatkan evaluasi khusus baik dalam pembukaan jalan besar maupun kehendak jiwa, jika Anda menukar salah satu harta karun ini, akan ada sangat sedikit poin hadiah yang tersisa. Luo Feng merasa bahwa ambang batas untuk menukar harta semacam ini sangat tinggi. Dalam pengaturan senior Yuan, bahkan jenius yang paling mempesona pun hanya bisa menukar salah satu dari harta ini. Hanya jika bakatmu cukup tinggi, kamu tidak akan menyia-nyiakan harta semacam ini. Luo Feng terus melihat. Tiba-tiba, harta karun peringkat ke-34, mata hidup dan mati, membutuhkan 120.000 poin hadiah untuk ditukar. Ini adalah mata hidup dan mati, terbuat dari mayat lengkap kehidupan Hunyuan kelas dunia, mata hidup dan mati. Dengan mata ini, Anda dapat mengintip ke dalam vitalitas segala sesuatu, dan Anda juga dapat mengintip ke dalam kelemahan kehancuran dari segala sesuatu. Sangat cocok untuk praktisi jalan hidup dan kehancuran, yang dapat menggunakannya untuk memahami misteri kehidupan dan kehancuran, yang membantu mereka keluar dari kandang. Pengingat, harta karun ini tidak boleh dibawa keluar dari dunia sumber. Bayi yang baik. Hati Luo Feng terbakar. Harta karun lain dengan peringkat tinggi cocok untuk kehancuran dan kehidupan. Mata hidup dan mati cocok untuk kehidupan dan kehancuran. Luo Feng melihat harta karun satu persatu. Selain mata hidup dan mati, ada juga harta karun yang cocok untuk hidup dan kehancuran. Harta rahasia, Immortal Heart, membutuhkan 43.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Ini memiliki karakteristik vitalitas yang tidak bisa dihancurkan dan tidak terbatas. Dan itu dapat memberkati tubuh fisik dan memadatkan tubuh tempur yang ekstra kuat. Cocok untuk mempraktikkan jalan hidup dan kehancuran. Di seluruh rumah harta karun, kedua harta karun ini cocok untuk jalan hidup dan kehancuran. Yang ini jauh lebih murah. Luo Feng juga sedikit tersentuh, tapi itu masih cukup bagus. Banyak harta rahasia di rumah harta karun luar angkasa tak terbatas memiliki kemampuan konseptual. Oleh karena itu, Di King dan yang lainnya menebak bahwa mereka pasti harta rahasia yang disempurnakan oleh makhluk Hunyuan yang melompat keluar dari kandang mereka. Harta karun dengan lebih dari 100.000 poin hadiah akan membantumu melarikan diri dari kandang. 2/3 dari harta karun yang membantu melarikan diri dari kandang ini tidak dapat dibawa keluar dari dunia sumber.
Luo Feng melihat informasinya. Secara khusus, harta karun kuat yang terbuat dari bahan mayat leluhur Hunyuan dan kehidupan Hunyuan kelas dunia tidak dapat dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa senior Yuan dan yang lainnya sangat berharap para junior bisa melarikan diri dari kandang. Luo Feng berpikir. Ruang tak terbatas, penyaringan berdasarkan dua aspek kehendak spiritual dan membuka jalan, memilih banyak jenius yang cukup mempesona di dunia sumber, dan memberikan warisan dan harta kepada para jenius ini. Senior Yuan dan yang lainnya tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Mungkin satu-satunya keuntungan. Apakah beberapa generasi muda lagi dapat melarikan diri dari kandang? Saya hanya memiliki total lebih dari 180.000 poin hadiah, apa yang harus saya tukar? Luo Feng berpikir. Anda juga perlu mempertimbangkan penebusan warisan di masa depan, dan tidak banyak poin hadiah yang bisa digunakan. Periksa informasi rumah harta karun dengan cermat. Saya tidak yakin apakah saya bisa dihargai di masa depan untuk kehendak spiritual. Tapi selama kamu menguasai jalan hidup dan mati yang lengkap, harus ada poin hadiah. Luo Feng membuat keputusan. Pasti sangat sulit untuk menguasai jalan hidup dan mati yang lengkap. Tapi itu berkali-kali lebih mudah daripada melompat keluar dari kandang. Jika Anda tidak dapat sepenuhnya memahami jalan besar hidup dan mati, tidak perlu berpikir terlalu jauh. Pertukaran, mata hidup dan mati. Luo Feng segera memutuskan. Ingatkan penguji bahwa setelah penebusan, penguji dapat menggunakan mata hidup dan mati secara permanen. Namun, setelah penguji mati sepenuhnya, mata hidup dan mati akan secara otomatis kembali ke ruang tak terbatas. Sebuah pesan datang, tolong konfirmasi apakah masih sama. Ingin menebus? Luo Feng terkejut. Selama Anda masih hidup, Anda selalu dapat menggunakan mata hidup dan mati. Jika Anda mati, ambil kembali. Senior Yuan dan yang lainnya menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyempurnakan harta karun yang berharga. Jika dia benar-benar mati, juniornya tidak cukup mampu atau cukup berbakat, dan mereka memang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan harta seperti itu. Pertukaran. Luo Feng tidak ragu-ragu. Pertukaran itu berhasil. Trialis Luo Feng, ingatkan Anda bahwa ini adalah pertukaran ke-13 dari mata hidup dan mati. Salah satu dari 12 penukar sebelumnya melompat keluar dari kandang dan menjadi chaotic source life tingkat tinggi, dan akhirnya mati dalam pertempuran. Hati Luo Feng tergerak. Apakah Anda penebus ke-13 dari mata hidup dan mati? Benua asal, Kota Huyang, ruang tenang istana penguasa kota, ruang di Menara Bintang. Berdengung. Luo Feng duduk bersila, dan gelombang melewati penghalang luar angkasa dan muncul di depannya. Ini adalah mata yang sangat besar. Bahkan dalam bentuknya yang sangat berkurang setelah pemurnian, ukurannya masih jauh lebih besar dari bentuk kehidupan dunia Luo Feng. 90% dari mata ini berwarna hitam, seperti awan tebal seperti tinta. Hanya area tengah yang merupakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sumber cahaya keemasan yang menyilaukan ini adalah pola rahasia emas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pertukaran berhasil, Luo Feng juga menerima informasi terperinci tentang mata hidup dan mati. Menurut informasi terperinci, bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia, binatang mata kelahiran dan kematian, terlihat seperti mata. Bahkan 1/1000 ukuran dunia sumber normal. Setelah itu, seluruh tubuh disempurnakan menjadi harta rahasia. Setelah pemurnian, kamu hanya membutuhkan kehendak tingkat Dewa Kaisar untuk mengendalikannya. Luo Feng segera menyentuh mata besar di depannya dengan secercah kesadaran. Momen kontak. Boom. Dalam keadaan linglung, Luo Feng melihat makhluk agung dengan mata besar. Menghadapi tatapan langsungnya, dia sepertinya tidak memiliki rahasia yang tersisa, dan semuanya terungkap. Berdengung. Kesadaran batin Luo Feng dengan cepat menembus dan menyentuh bagian terdalam dari mata hidup dan mati. Bagian terdalam dari mata hidup dan mati berisi pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ada 2 jenis pola rahasia. Satu untuk kehidupan, satu untuk kehancuran. Kedua jenis pola rahasia tersebut sangat luas, dan mereka terjerat dan bergantung satu sama lain, dan akhirnya menyatu menjadi bentuk mata sumbernya. Meskipun kehidupan dan kehancuran tidak digabungkan, kerjasama mereka satu sama lain sangat misterius. Harta karun ini sempurna untukku. Luo Feng kagum saat melihatnya, meskipun dia mengejar integrasi lengkap keduanya.
Tapi Luo Feng masih mendapatkan banyak hal dari menyaksikan bagaimana kehidupan dan kehancuran bekerja sama. Apakah itu menara bintang atau mata hidup dan mati, mereka adalah kombinasi dari banyak pola rahasia dan tidak diintegrasikan menjadi satu. Dalam hal integrasi, Luo Feng pada akhirnya perlu menjelajahinya sendiri. Dilihat dari pola rahasia batin, mata hidup dan mati adalah level yang lebih lemah dari menara bintang. Luo Feng bisa tahu sekilas perbedaan antara keduanya. Sama seperti yang satu adalah bintang dan yang lainnya adalah matahari. Perbedaannya jelas. Tapi bahkan sebagai bintang, misterinya masih luas dan mendalam. Bagaimanapun, itu terbuat dari mayat bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia yang lengkap. Luo Feng dihadapkan pada rintangan yang tak terhitung jumlahnya jika dia ingin mempelajarinya secara menyeluruh. Ketika kesadaran spiritual benar-benar terpatri di mata sumber batin, seluruh mata kelahiran dan kematian akan sepenuhnya mengenali pemiliknya. Bagaimanapun, ini adalah harta rahasia yang dibuat oleh Yuan dan anak buahnya, dan sangat mudah digunakan. Ya, mata hidup dan mati yang besar dengan cepat menyusut, dan pada saat yang sama terbang menuju Luo Feng, terbang ke posisi di antara alisnya. Faktanya, sebagai harta rahasia, mata hidup dan mati ini dapat dilepaskan sendiri, atau diletakkan di telapak tangan Anda. Tetapi sebagai makhluk dari bumi, Luo Feng biasanya meletakkan mata ketiganya di antara alisnya. Buka matamu dan lihat dunia ini. Mata hidup dan mati di antara alis Luo Feng perlahan terbuka. 90% dari area mata hidup dan mati berwarna hitam, dan hanya pupilnya yang merupakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dinding menara bintang tidak memiliki rintangan di bawah kendali Luo Feng, dan Luo Feng bisa melihat dunia luar secara sekilas. Hal pertama yang dia lihat adalah kota Huyang. Ada miliaran makhluk di kota Huyang. Luo Feng melirik mereka dan melihat hidup mereka sepenuhnya. Apakah itu tubuh atau jiwa, termasuk struktur kehidupan yang paling dasar, tidak ada rahasia. Hanya binatang pamungkas yang memiliki sedikit rintangan. Morosa. Luo Feng memandangi seluruh kota, binatang pamungkas yang sedikit tertutup, jalannya sempurna, dia tidak bisa memata-matai semua rahasia Morosa. Di bawah mata hidup dan mati, Luo Feng masih melihat alam di tubuh Morosa. Inti dari alam itu adalah jalan kehancuran yang lengkap yang sedang beroperasi. Sama seperti esensi alam semesta asli, itu adalah jalan kehidupan yang lengkap yang sedang beroperasi. Alam di tubuh Morosa, setelah mencapai kondisi puncaknya, sebanding dengan alam semesta aslinya. Yang paling kuat dari Morona adalah alam di tubuhnya. Jika dia bisa menggunakan alam di tubuhnya dengan lebih terampil, kekuatannya bisa lebih ditingkatkan. Namun, kelemahan kehancurannya juga merupakan alam di tubuhnya. Pengoperasian alam, selama menargetkan kelemahan, aturan operasinya mudah runtuh. Pemusnahan alam adalah pemusnahan total Morosa. Luo Feng masih memiliki kebingungan tentang alam di tubuh Morosa. Tetapi dia menemukan setidaknya 7 kelemahan dalam pengoperasian bagian yang dia mata-matai. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan operasi tubuh Morosa dalam sekejap mata dan menghancurkan Morosa. Anda dapat melihat bagian hidup yang paling kuat, dan Anda juga dapat melihat kelemahan yang fatal. Luo Feng melihat keluar kota Huyang. Di bawah mata hidup dan mati, semua orang kuat di seluruh benua asal tidak bisa lagi bersembunyi. Penguasa alam surga bayangan, Raja Puxin dan keberadaan misterius lainnya, mata hidup dan mati Luo Feng menerobos rintangan formasi dan rintangan ruang rahasia, dan melihat orang-orang kuat ini. Satu demi satu, makhluk garis keturunan Hunyuan. Luo Feng juga melihat makhluk garis keturunan Hunyuan yang dibudidayakan oleh 2 negara kuno. Meskipun makhluk-makhluk ini umumnya tersembunyi di ruang independen dan ditutupi oleh formasi, mereka tidak dapat menghindari mata-mata. Di seluruh benua asal, ada total 9 jenis makhluk garis keturunan Hunyuan dengan kekuatan tertinggi. Luo Feng melihatnya dengan jelas. Yang terlemah hanya memiliki 3 fase. Yang terkuat memiliki 12 fase. Mata hidup dan mati Luo Feng saat ini dapat menembus banyak formasi dan rintangan luar angkasa, melihat makhluk garis keturunan Hunyuan itu, dan bahkan melihat struktur paling dasar dalam hidup mereka. Makhluk garis keturunan Hunyuan ini memiliki kecerdasan yang rendah, dan hal yang paling istimewa adalah darah di tubuh mereka. Luo Feng mengintip, garis keturunan ini benar-benar tidak terhalang, apalagi vitalitas yang kuat dan titik lemah kehancuran,
Seluruh kehidupan di dalam dan di luar, semuanya terlihat. Saya tidak perlu mengumpulkan bahan makhluk garis keturunan ini untuk memahami bentuk kehidupan mereka. Bahkan substansi mereka, saya mengerti dan bisa berubah. Luo Feng berseru. Sebelumnya, saya mengumpulkan 3 jenis bahan biologis garis keturunan Hunyuan Pamungkas. Tapi sekarang tidak perlu mengumpulkannya. Selama Anda melihatnya di benua asal dengan mata hidup dan mati, itu seperti mengambilnya di tangan Anda dan memeriksanya dengan cermat, tidak ada perbedaan. 3 ras alien, nenek moyang 2 negara, dan nenek moyang wilayah Kutub Timur. Luo Feng juga melihat mereka dan sedikit mengernyit, tapi terlalu kabur untuk melihatnya. Makhluk-makhluk tingkat kaisar dewa ini jauh lebih tinggi di alam daripada makhluk garis keturunan Hunyuan. Kehidupan mereka lebih misterius, dan ada segala macam metode rahasia untuk melindungi mereka. Luo Feng bahkan tidak bisa melihat esensi hidup mereka. Hanya kemampuan paling dasar, untuk melihat di mana vitalitas kuat dan di mana kelemahan dihancurkan. Bahkan jika saya melihat kelemahannya, itu tidak akan mengancam mereka. Luo Feng mengetahuinya setelah melihatnya, karena avatar leluhur angin api, leluhur guntur, dan leluhur wilayah Kutub Timur terlalu kuat. Dengan batas atas kekuatan benua asal, tidak ada gunanya menargetkan kelemahan fatal. Luo Feng terus mengawasi tempat lain. Saksikan pengoperasian benua asal. Saksikan pengoperasian laut alam semesta. Saksikan alam semesta asli 3000 dimensi. Setiap alam semesta asli sepertinya diawasi dari dekat. Luo Feng mengedipkan matanya di tengah alisnya dan dengan jelas melihat inti benua asal, aturan tertinggi yang dibentuk oleh 9 jalan asal. Dao Agung awalnya mengizinkan Raja Dewa untuk memata-matai makhluk di dunia sumber. Jadi dengan mata hidup dan mati, Luo Feng bisa melihat aturan tertinggi yang lengkap. Ini adalah aturan tertinggi. Luo Feng menonton, untuk memahami aturan tertinggi, pertama-tama Anda harus memahami 9 cara besar asal ini, dan kemudian memahami bagaimana 9 cara besar asal bekerja sama dengan sempurna, dan akhirnya membentuk aturan tertinggi. Begitu kamu memahami aturan tertinggi, kamu secara alami akan melompat keluar dari kandang, dan bahkan memiliki harapan untuk menciptakan dunia sumber baru. Luo Feng membuat beberapa tebakan. Meskipun dia melihatnya, itu tidak berguna. Sama seperti manusia yang bisa melihat matahari dan menebak siklus hidup matahari. Tetapi untuk menciptakan matahari lebih dari 1 miliar kali lebih sulit daripada memata-matai. Pengamatan adalah langkah terpenting. Luo Feng sekarang memahami pentingnya mata hidup dan mati. Sebagian besar praktisi meraba-raba dalam kegelapan, dan hanya dengan mempelajari mayat bentuk kehidupan sumber kekacauan tingkat tinggi mereka dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang bagian luar kandang. Mata hidup dan mati memungkinkan Luo Feng untuk mengintip keluar kandang dan mempelajari lebih banyak rahasia tingkat tinggi. Tingkat kesempatan ini, Yuan dan timnya hanya akan memberikannya kepada para jenius paling mempesona di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Luo Feng berkedip lagi, dan mata hidup dan mati telah menembus dinding membran dunia sumber dan melihat kekuatan sumber kekacauan yang luas dan tak ada habisnya dari dunia luar. Meskipun setelah kematian, mata hidup dan mati akan kembali ke ruang tak terbatas. Namun, ini masih merupakan peluang besar. Luo Feng mengerti bahwa dalam hal misteri, mata hidup dan mati tidak sedalam menara bintang. Tetapi dalam hal praktik tambahan, mata hidup dan mati jauh lebih baik. Meski begitu, 12 penukar sebelumnya, yang masing-masing bisa disebut jenius yang tak tertandingi, masih hanya satu yang bisa melompat keluar dari kandang, dan bahkan orang yang melompat keluar dari sangkar mati dalam pertempuran. Luo Feng juga mengerti bahwa jalannya sulit. Di ruang tak terbatas, saya telah melihat lusinan harta karun yang berperingkat lebih tinggi dari mata hidup dan mati. Adapun mereka yang memiliki nilai lebih tinggi, saya tidak memenuhi syarat untuk melihat mereka untuk saat ini. Mungkin ada banyak penukar harta karun itu dalam sejarah, yang semuanya sangat berbakat, tetapi berapa banyak dari mereka yang berhasil melompat keluar dari kandang,